Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Nah, temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Ada persegi, persegi panjang, segitiga, jejar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Apakah segi banyak itu? Bentuk berikut adalah segi banyak. Nah, bentuk berikut adalah bukan segi banyak. Berdasarkan bentuk di atas, diskusikan dengan kelompokmu. 1. Apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Jelaskan. Iya, karena segi banyak merupakan kurva tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis. 2. Apakah sisi segi banyak adalah garis lurus? Iya, karena ruas garis merupakan potongan-potongan sebuah garis yang lurus, bukan patah atau lengkung yang memiliki dua titik ujung. 3. Apa itu segi banyak? Segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis yang memiliki banyak segi dan sudut yang paling sedikit mempunyai 3 sisi. Jadi segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya, kelompokkan mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Jelaskan alasanmu. Yang termasuk segi banyak ada persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Dan yang termasuk bukan segi banyak ada lingkaran, oval, setengah lingkaran, dan lain-lain. Segi banyak adalah kurva tertutup yang seluruh isinya dibatasi oleh garis. Sedangkan yang dimaksud bukan segi banyak adalah bangun tertutup yang terdiri atas garis saja dan juga kurva lengkung. Nah, diskusikan hasil jawabanmu dengan temanmu. Apakah hasil pengelompokanmu sama dengan temanmu? Jelaskan. Perbedaannya adalah tata bahasanya berbeda, cara penulisannya berbeda. Persamaannya adalah sama-sama mengamati tentang satu hal. Nah, sekarang coba amati lingkungan di sekitarmu. Bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan? Bentuk bukan segi banyak apa saja yang kamu temukan? Tulis hasil pengamatanmu di bawah ini. Masing-masing minimal 3. Contoh segi banyak, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Contoh bukan segi banyak, lingkaran, oval, dan bulat. Tulislah contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu. Contoh penggunaan segi banyak adalah pintu, jendela, buku, lemari, dan juga atap rumah. Apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai alat bantu makhluk hidup terutama manusia. Apa yang akan terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, maka makhluk hidup terutama manusia akan mengalami kesulitan. Nah, diskusikan hasilmu dengan teman dan gurumu. Tahukah kamu bahwa sarang lebah juga terdiri atas segi banyak? Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi 6. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum. Seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain,
akan banyak bagian yang tidak terpakai. Madu yang dapat disimpan akan lebih sedikit, dan lebih sedikit pula lebah yang mendapat manfaatnya. Setelah kamu belajar tentang segi banyak, kini saatnya kamu mengisi diagram berikut. Nah, berikut adalah bukan gambar segi banyak. Kemudian yang di sebelah sini adalah contoh gambar segi banyak. Kemudian definisi segi banyak. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Ciri-cirinya: 1. Sisinya berbentuk garis lurus. 2. Bentuknya tertutup. 3. Paling sedikit memiliki 3 sisi. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah. Di antaranya tarian, rumah, adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangram? Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia. Bentuk di atas disusun dari Tangram. Apakah Tangram itu? Tangram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di samping. Sekarang saatnya kamu membuat Tangram. 1. Ambil kertas berbentuk persegi panjang, lipat diagonal, kemudian potong sisanya. Kamu akan memperoleh bentuk persegi. Kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. Nah, ini adalah kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian dilipat, dibuka kembali, dilipat, buka kembali, dipotong dan menghasilkan kertas berbentuk persegi. Kemudian potong persegi menjadi 2 buah segitiga. Ambil 1 segitiga lalu lipat menjadi 2 bagian. Potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Ambil segitiga lainnya lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga yang berlawanan, lalu potong. Kamu akan memperoleh 1 trapesium dan 1 segitiga. Lipat trapesium menjadi 2 bagian, lalu potong. Lipat kembali 1 bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Lipat trapesium kecil yang tersisa, lalu potong menjadi 2. Kamu akan memperoleh bentuk jajaran genjang dan segitiga. Nah, buatlah satu bentuk rumah tarian keunikan keberagaman Indonesia lainnya dari Tangerang. Mintalah pendapat temanmu. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Nah, berikut adalah tari Bungong Jempa dari Aceh. Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Sekarang saatnya kamu berlatih menarikan tarian Bungong Jempa. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri. Lakukan gerakan ini dengan aba-aba hitungan dari gurumu. Gerakan A. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali, ke kanan 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali, ke kiri 2 kali. Hitungan 4 kali 8. Gerakan B. Menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Gerakan C. Menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, jari kedua tangan dirapatkan, lalu ditarik ke atas. Kaki kiri melangkah ke depan. Bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Gerakan D. Kedua telapak tangan saling berhadapan. Dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian.
Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungan 4 kali 8. Gerakan E, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan. Tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungan 2 kali 8. Keberagaman Indonesia indah sekali. Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Pak Semi berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, coba identifikasi keberagaman berikut. Pak Semi berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Jawa Barat, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari DKI Jakarta, dan Pak Nur berasal dari Jawa Tengah. Bahasa dari Pak Semi adalah Maluku, Pak Encep Sunda, bahasa Pak Made Bali, Pak Udin Betawi, dan bahasa dari Pak Nur adalah Jawa. Makanan khas Pak Semi adalah gohu ikan, makanan Pak Encep oncom, makanan khas dari Pak Made adalah ayam betutu, makanan Pak Udin adalah kerak telur, dan makanan Pak Nur adalah getuk. Alat musik Pak Semi adalah tifa, Pak Encep angklung, Pak Made cengceng. Alat musik Pak Udin adalah tehian, dan Pak Nur adalah gamelan. Kemudian pakaian daerah dari Pak Semi adalah baju cele, Pak Encep pakaian daerahnya adalah Sukapura, kemudian Pak Made payas agung. Pakaian daerah Pak Udin adalah abang none, dan Pak Nur adalah kebaya. Tarian dari Pak Semi adalah lenso dan cakalele. Kemudian tarian dari Pak Encep adalah tari jaipong. Tarian dari Pak Made adalah legong, kecak. Sedangkan tarian dari Pak Udin adalah ronggeng, dan Pak Nur adalah bambangan cakil. Kemudian kebiasaan dari Pak Semi adalah palwedo. Kebiasaan dari Pak Encep adalah serentaon. Sedangkan Pak Made kebiasaannya adalah ngaben. Pak Udin kebiasaannya adalah palang pintu, dan Pak Nur kebiasaannya adalah mitoni. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Mari membaca teks berikut ini. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, diskusikan pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Kerja bakti membersihkan selokan.
2. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Karena musim hujan hampir tiba. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. 3. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Iya, mereka bergotong royong membersihkan selokan tanpa membedakan suku, bangsa, sosial, dan budaya. 4. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga kampung Babakan? Terciptanya suasana yang aman, nyaman, dan tentram. 5. Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Maka akan terjadi perselisihan, gotong royong dan kerjasama tidak akan tercapai dan hidup menjadi tidak tentram. Tulislah hasil diskusimu pada kalender bekas. Tunjukkan hasilnya di depan kelas. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Sekarang amatilah dirimu dan temanmu. Pada saat kamu melakukan diskusi tadi, apakah ada keberagaman yang terlihat antara kamu dan temanmu? 1. Apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Jelaskan. Terdapat sejumlah keragaman yang kelompok saya miliki. Antara lain adalah keragaman suku, keragaman fisik, keragaman agama, keragaman pendapat, keragaman kegemaran, keragaman selera mengenai makanan, keragaman hobi, keragaman tinggi badan, keragaman warna kulit, keragaman watak, keragaman ide dan cara pandang, serta masih banyak lagi lainnya. Nah, itu tadi hanya alternatif jawaban. Kalian sesuaikan dengan keberagaman yang ada pada kelompok kalian masing-masing ya. 2. Apakah ciri-ciri fisik, warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. Ciri fisik itu pasti akan berbeda. Namun perbedaan itu bukan berarti tidak boleh bersatu. Walau kita berbeda, namun kita tetap bersatu dan bersama. 3. Mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, tetapi tetap harus bekerja sama? Karena faktor ciri fisik bukan hal penting. Sebagai orang Indonesia, berbeda itu hal yang biasa. Jadi sesuai dengan semboyan kita, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 4. Apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Tentu kita tidak mempunyai pendapat yang sama, karena pikiran setiap orang itu berbeda-beda, dan setiap orang mempunyai hak mengeluarkan pendapat. Lantas bagaimana sikap kita terhadap perbedaan pendapat? Sikap kita adalah saling menghargai pendapat tersebut, agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. 5. Samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jelaskan. Tidak, karena setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. 6. Apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Dengan adanya keberagaman itu jelas membawa manfaat bagi sebuah kelompok atau lebih. Karena dengan perbedaan kita bisa lebih memahami dan menghargai keberagaman yang ada. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Maka tidak akan ada evaluasi dan perbaikan. Paham ya? Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.